Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview profit hasil investasiku di EasyCash Element karena baru ada pendanaanku lagi yang baru jatuh tempo. Dan pendanaannya ini lumayan besar untukku dan profitnya lumayan. Dan seperti biasa di sini aku udah buka aplikasi SeaBankku, nanti mungkin pendanaan hasil EasyCashku aku bakal taruh di aplikasi ini. Kenapa aku taruh di aplikasi SeaBank seperti ini? Ini alasannya karena kalau misal kamu ada dana nganggur dan kamu taruh di SeaBank, ini kamu bisa mendapatkan bunga harian ya. Kalau misal kamu scroll ke bagian bawah nih, kamu bisa lihat aku mendapatkan aku taruh sekitar 52.368.214 dan setiap harinya mendapatkan bunga sekitar 7.100 sekian. Tapi ini jangan lupa ini bakal dipotong pajak lagi. Kalau misal kamu taruh lebih dari 7,5 juta di sini, nanti kamu bakal dipotong pajak 20%. Jadi ya mungkin net returnnya itu sekitar 4% per tahun ya. Tapi daripada uang yang nganggur, kalau misal uangnya lagi nggak pengen ditaruh di mana-mana, mendingan kamu taruh di sini aja. Lumayan kamu bisa mendapatkan bunga harian sedikit demi sedikit. Tapi kalau misalnya ada tempat lain di mana kamu bisa mengembangkan danamu lebih banyak, di mana kamu bisa investasi yang mengalahkan inflasi, nah kamu boleh gunakan. Ini hanya untuk kalau misalnya kamu ingin parkir dana ya teman. Yaudah, kita bakal coba langsung lihat pendanaanku yang baru jatuh tempo di EasyCash. Aku bakal coba buka aplikasi EasyCash. Kalau misalnya kita buka aplikasi EasyCash di sini, kalau misalnya kita pencet ke bagian, oh ini di home udah ada dikasih notifikasi ya teman. Apakah aku ingin melakukan refunding atau enggak? Karena pada hari ini yaitu tanggal 12 Maret ada pendanaanku yang baru jatuh tempo berapa saat yang lalu, yaitu periode 310 hari, bunganya 21%, amount-nya 23 juta. Kalau misalnya aku pengen melakukan pendanaan ulang, aku bisa langsung memilih borrower list-nya lagi di sini, lalu aku tinggal pencet confirm ya. Tapi kalau misalnya aku pengen tarik, aku harus ke bagian aset. Nah, kalau misalnya kita cek ke bagian aset, saat ini aku memiliki total aset 53.420.424 rupiah. Ini udah berkurang jauh banget karena dulu pada saat peak-peaknya aku bisa naruh sampai sekitar 200 sampai 300 juta di sini ya men. Tapi aku udah mulai keluar perlahan dan aku kebanyakan taruh instrumenku di tempat-tempat yang lebih aman karena belakangan ini aku mainnya sedikit lebih defensif yang udah aku bahas di video-video sebelumnya. Nah, sini kamu bisa lihat kenapa di sini ada balance karena ada pendanaanku yang baru jatuh tempo. Balance-nya 23.370.424. Kita buka di sini. Nah, kalau misalnya kamu pengen withdraw, kamu pilih ke bagian ini ya men. Nanti aku di akhir video mungkin aku bakal coba withdraw. Kemudian kalau misal kita pencet ke bagian funding asset, ini adalah pendanaanku yang sedang berjalan, udah nggak banyak ya men, hanya tersisa tinggal 30 juta sekian. Dan ini pun tinggal beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi bakal jatuh tempo. Ada yang di April, ada yang di Juni, ada yang di Juli, ada yang di bulan 8. Jadi bentar lagi kalau misal aku pengen narik semua danaku, aku bisa keluar sedikit demi sedikit dan keluar perlahan. Nah, kalau misal kita pengen lihat pendanaan yang baru jatuh tempo, kita buka ke bagian pas ya men. Nah, kita tinggal klik ke bagian yang pas di sini. Hari ini adalah 12 Maret dan pendanaanku yang baru jatuh tempo adalah yang ini. Dimana aku masukin dananya sekitar 16 Maret 2022 dan payback time-nya adalah 11 Maret 2023. Kenapa tanggalnya beda? Karena pendanaan yang paling panjang di EasyCash itu bukan 1 tahun tapi 360 hari. Makanya tanggalnya maju 5 hari ya men, dari tanggal 16 sampai tanggal 11. Dan di sini aku udah terima dimana funding amount-ku ada di angka 20 juta rupiah. Nah, kita bakal coba masukin ke perhitungannya. Katakan kalau di sini dananya kita masukin 20 juta. Kemudian kita masukkan bunganya adalah 21%, kemudian terminnya adalah 360 hari. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat return before tax-nya ada di angka 4.142.466. Namun, net return-nya, oh ini angkanya bunganya beda ya, man. Bunganya adalah 19%, bukan 21%. Kemudian di sini aku atur tax-nya menjadi 15%. Kenapa di sini angkanya beda? Ini jawabannya adalah karena di sini aku ternyata mendapatkan bonus bunga ya, man. Kamu bisa lihat reward income from the interest rate increase kupon. Mungkin ini waktu itu aku pakai kupon, kuponnya berarti 1%. Berarti bunganya di angka 20%. Kalau misalnya kita masukin di sini, nih kamu bisa lihat angkanya udah sama ya man. Net return-nya ada di angka 3.353.425. Di sini kamu bisa lihat 3.353.424. Cuman beda sekitar 1 rupiah ya man. Itu nggak apa-apa, biasanya cuman masalah pembulatan aja. Berarti bunga yang aku dapatkan pada pendanaan kali ini adalah 19 ditambah 1% dari kupon. Masih lumayan banget ya man. Dan kalau misalnya kamu masih bingung gimana cara ngitungnya, ini aku udah siapin rumusnya. Rumusnya ini ya, modal investasi dikali presentase bunga dikali termin kemudian dibagi 365. Dan terakhir jangan lupa hitung pajaknya ya kan. Kalau misalnya kamu pajaknya 15%, ya udah tinggal angka ini dikali 85% aja. Kalau pajak 30%, tinggal angka ini dikali 70%. Dan nanti kamu bisa mendapatkan berapa net return-nya. Di sini udah sama ya kan. Net return yang aku dapatkan 3.350.000 sekian. Nah, ini juga aku pengen menjawab sekaligus beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Nanti kalau nggak sempat aku bikin di video berikutnya ya. Yang pertama dari
Kak K, Bang, Easy Cash P2P lending masih worth it nggak sih? Bunganya makin kecil aja. Yang tetap bunganya cuma yang durasi 1 tahun aja. Nah, kalau misalnya aku pribadi, jujur menurut aku pribadi, kalau misalnya di Easy Cash lebih worth it kalau misalnya kamu ambil pendanaan yang jangka panjang. Karena kalau misalnya kita buka di sini, kita cek ke bagian home, nih kamu bisa lihat ya, bunga yang pendanaan tenor panjang sama bunga yang pendanaan tenor pendek itu bunganya bisa jauh banget. Kalau misalnya yang periode 30 hari bunganya hanya 10%. Dan ini 10% bukan 10% dalam 30 hari, tapi 10% secara annual ya, man. Jadi kalau misalnya 30 hari, ya nanti kamu harus hitung lagi, masukin ke rumus yang tadi aku berikan. Nah, sedangkan kalau misalnya kamu ikutin pendanaan yang paling panjang, yaitu yang 360 hari, kamu bisa mendapatkan bunganya 19% ditambah 2%. Berarti total 21%. Belum lagi kalau misalnya kamu menggunakan kupon, nanti kamu bisa tambah 1%. Gimana cara klaimnya? Kamu tinggal ke bagian Mi di sini. Setelah itu kamu pencet ke bagian VIP. Nah, di situ kan ada banyak kupon-kupon yang bisa kamu klaim. Nah, kamu tinggal klaim aja kupon di sini. Setelah kamu klaim, nanti kamu pendanaan menggunakan kupon ini lumayan bisa menambah return kamu. Jadi kalau misalnya di total bisa 19 tambah 2%, katakan kamu dapat kupon 1%, jadi 22%. Tapi jangan lupa nanti bakal ada pemotongan pajak lagi ya kan. Seperti yang tadi aku bahas, potongan pajaknya 15 sampai 30%, tergantung kamu udah submit NPWP atau belum. Kalau jawabanku pribadi, apakah worth it atau enggak? Worth it kalau misalnya kamu ambil yang pendanaan tenor panjang. Cuma kalau misal kamu ambil pendanaan tenor panjang, pasti ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya dana kamu bakal dikunci dalam waktu yang lama banget. Dan kalau misalnya nanti terjadi apa-apa, terjadi misalnya Easy Cash kenapa-napa, kamu pengen tarik danamu, pengen keluar dari Easy Cash, kamu bakal butuh waktu yang lama banget untuk keluar. Sedangkan kalau misal kamu ambil yang tenornya 30 hari, terus nanti misalnya ternyata kamu mendengar isu-isu apapun, kalau misalnya kamu udah merasa kurang yakin sama Easy Cash, terus atau kalau misalnya kamu menemukan platform lain di mana kamu bisa mengamankan danamu, atau misalnya ada peluang investasi lain yang lebih menarik, kamu bisa lebih cepat keluar karena kamu cuma ambil yang tenor yang 30 hari. Jadi jawabanku adalah semuanya tergantung pilihan kamu. Pada akhirnya ini sesuai dengan pilihan kamu dan sesuai dengan profil resiko kamu. Saranku pribadi adalah kamu lakukan diversifikasi aja. Jadi kalau misalnya kamu investasi, portofolio kamu nggak semua yang taruh Easy Cash, tapi kamu gunakan beberapa platform lainnya juga. Dan kalau misal kamu taruh di Easy Cash, kamu juga boleh diversifikasi ya, men. Jadi nggak semuanya kamu ambil yang 360 hari, mungkin kamu boleh pecah-pecah danamu, ada yang kamu taruh tenor pendek, mungkin sedikit kamu taruh tenor panjang, ada yang kamu taruh di tenor menengah, dan kamu melakukan itu. Kalau misal kamu pengen keluar, nanti kamu bisa keluarnya berkala seperti yang aku lakukan. Seperti itu ya. Semoga menjawab ya buat Kak K. Berikutnya dari Kak Siti Roma, Easy Cash perlu hati-hati, di YouTube banyak yang galbay. Nah, ini lumayan bener ya, men. Sepertinya ada beberapa channel lain juga yang membahas seputar galbay. Tapi kalau misal channel-channel seperti itu, biasanya mereka ke yang lebih fokus ke arah borrower ya, men. Sedangkan kalau misalnya channel ini, biasa aku lebih pandangnya lebih ke dari sisi investor. Kalau misalnya nanti terjadi banyak yang gagal bayar, otomatis itu bisa mempengaruhi kita sebagai para investor. Kita juga bisa kehilangan dana kita. Maka dari itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Yang bisa kita kontrol adalah alokasi portofolio, manajemen resiko kamu, terus juga adalah gimana diversifikasi kamu, dan juga berapa dana yang kamu taruh. Hal-hal tersebut yang bisa kamu kontrol. Jadi kamu kontrol aja apa yang bisa kamu kontrol. Kalau misal kamu kurang yakin, otomatis jangan taruh porsi yang terlalu besar dalam investasi yang seperti ini. Karena dari awal aku investasi di sini, dari awal aku mulai channel ini, bahkan review pertamaku, dari dulu aku udah sebut ya kan, P2P lending konsumtif itu merupakan P2P lending yang tinggi resiko. Mau aku mau taruhnya asetku, mau kamu taruhnya uang Mi, Easy Cash, atau rupiah cepat, ataupun P2P lending konsumtif lainnya, semuanya merupakan investasi yang tinggi resiko. Karena pada dasarnya pinjaman kita disalurkan untuk pinjaman yang sifatnya konsumtif. Walaupun kalau misalnya kita lihat track record, malah P2P lending konsumtif nggak pernah ada yang kasus semua danaku kembali dengan 100%. Tapi ini nggak menjamin di masa depan bakal terjadi hal yang sama ya teman. Maka dari itu, walau gimana pun, aku tetap kategorikan ini investasi yang tinggi resiko. Bagi kamu yang profil resikonya rendah, jangan coba-coba masuk ke sini, atau kalau masuk pun, masukin alokasi portofolio yang kecil aja, sebagian kecil dari portofolio kamu. Sehingga kalau nanti kenapa-napa, kamu nggak bakal kena damage yang signifikan. Bagi kamu yang nggak tenangan, mungkin kamu bisa coba instrumen-instrumen yang lebih rendah risiko. Contohnya tadi aku tunjukin, itu misalnya Cbank, itu udah pasti resikonya jauh lebih rendah ya man. Atau misalnya kamu taruh di Bibit. Nah misalnya kamu pengen taruh di Bibit. Nah Bibit ini ada macam-macam, ada yang low risk, ada yang high risk. Kamu bisa lihat aku juga taruh mungkin sekitar 400-an juta di Bibit. Nanti mungkin aku bakal top up lagi, mungkin aku bakal tambahin sampai 500 juta biar sekalian bisa review. Karena kalau di 500 juta kalau nggak salah kamu mendapatkan fitur Bibit Premium ya. Jadi nanti aku bakal tunjukin teman kalau misalnya premium itu keuntungannya apa aja sih. Tapi itu nanti beberapa saat dari sekarang. Kalau misalnya aku ada dananya
ya. Dan kalau misalnya aku tambah posisiku sini. Nah, jadi yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu profil resikonya lebih low, kalau misalnya kamu pengen yang tidur tenang tapi uangnya bertumbuh, walaupun pelan nggak apa-apa, ya kamu boleh menggunakan instrumen yang lebih aman seperti ini, seperti bibit, atau misal kamu taruh deposito, atau kamu beli obligasi negara, itu bakal jauh lebih low risk ya kan, ketimbang kamu investasi P2P lending konsumtif. Nah, jadi gitu ya, sebaiknya kita kontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita sebagai seorang investor, kita lakukan PR kita, yaitu manajemen risiko. Semoga bantu ya buat Kak Siti. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, aku bakal jawab di video berikutnya supaya nggak kepanjangan ya, teman. Nanti aku juga bakal sekalian melakukan penarikan di Zcash, supaya kasih tahu teman-teman gimana proses penarikannya. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru di channel ini, kamu boleh cek video-video yang lain karena aku udah bahas berbagai macam aplikasi-aplikasi keuangan yang bisa kamu gunakan untuk mengembangkan dana kamu. Aku udah kasih reviewnya beserta tutorial investasinya. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!